Jumpa lagi dengan Bung Yes. Mungkinkah balon Esko tereliminasi? Atau Kongres ditunda? Atau akan FIFA membentuk komite normalisasi? Atau yang paling tragis dan ironis adalah Indonesia atau PSSI dibekukan oleh FIFA. Sebelum saya lanjutkan, kepada teman-teman, sahabat, rekan Rai Soccer TV, jangan lupa nonton sampai habis channel ini dan like, comment, and subscribe. Mengapa saya mengangkat 4 pertanyaan tadi di awal? Saya coba menceritakan sedikit tentang bagaimana dan apa sih itu FIFA, konfederasi atau federasi sepak bola dunia ini, setelah tersangkut kasus suap tahun 2015 di mana Presiden FIFA saat itu Joseph Blatter menjadi terdakwa atas kasus dugaan korupsi dan kemudian jadi tersangka. Maka FIFA mereformasi atau mentransformasi dirinya untuk hal-hal sekecil apapun tidak boleh dilanggar. Dan salah satu prinsip paling mendasar dengan munculnya presiden baru Gianni Infantino, FIFA ingin menerapkan zero tolerance atau tidak ada ampun dan tidak ada toleransi bagi setiap pelanggaran kecil apapun. Dan pelanggaran yang ditekankan FIFA menjadi prioritas utama untuk periode Infantino ke depan adalah moral dan etika. Ini prinsip yang paling tidak diterima oleh FIFA jika ada pelanggaran moral dan etika di FIFA. Dan pada tahun 2015, harian terbesar di Amerika Serikat, The New York Times, menulis atau melaporkan adanya dugaan korupsi di tubuh FIFA. Dan yang mereka sasar saat itu adalah Sekjen Jerome Valcke yang diduga melakukan negosiasi terselubung untuk terpilihnya Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010. Atas laporan itu, FBI atau Biro Investigasi Amerika Serikat turun tangan dan mereka kemudian membidik sekitar 6 pengurus teras FIFA, salah satunya Joseph Blatter, dan akhirnya terbongkarlah kasus penyuapan itu. Dan Infantino kemudian ditunjuk menjadi presiden di 2016 menggantikan Blatter. Kemudian Infantino juga terpilih dalam Kongres 2019 untuk periode berikutnya. Nah, yang mau saya katakan di sini, apa sih relevansinya dengan Indonesia saat ini? FIFA sepertinya sekarang sedang membidik PSSI, atau tepatnya Indonesia. Tentu terhubung atau terkait dengan proses penyelenggaraan pencalonan balon Esko menuju Kongres pemilihan pada tanggal 16 Februari mendatang. Dengan adanya penyebaran media sosial sampai ke seluruh pelosok dunia yang terkecil sekalipun, maka FIFA tentu telah mengetahui seluruh atau semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PSSI dan juga oknum-oknum Esko PSSI saat ini dan juga balon-balon Esko saat ini dalam proses menuju Kongres. Namun mereka belum bertindak. Sepertinya FIFA akan mulai mengambil langkah ketika hari ini, Selasa 31 Januari, Komite Pemilihan akan mengeluarkan pengumuman tentang calon sementara Esko untuk Kongres nanti. Ketika nama-nama tersebut telah keluar, FIFA sangat mungkin dan kemungkinan besar akan memperlihatkan sikapnya terhadap PSSI
khususnya komite pemilihan, komite banding, dan sejumlah balon esko yang telah mendaftar sampai saat ini. Mengapa saya katakan demikian? Ada sejumlah pelanggaran-pelanggaran berat, dan tentu ini sangat menyangkut etika dan moral. Dan seperti saya katakan tadi, bagi FIFA zero tolerance atau tidak ada toleransi apapun untuk pelanggaran etika dan moral. Dan kita semua tahu, pasca tragedi Kanjuruhan, salah satu rekomendasi dari tim independen pencari fakta atau TGIPF adalah seluruh 15 anggota esko mundur dan tidak boleh mencalonkan diri lagi di kongres berikut, dan biarlah akan muncul pengurus-pengurus baru. Tapi apa yang terjadi? Dan itu sudah dikatakan oleh Ketua TGIPF Profesor Mahfud MD bahwa PSSI atau esko memang tidak bermoral jika mereka melanggar rekomendasi tersebut atau permintaan untuk mundur. Dan pernyataan Mahfud itu ternyata terbukti bahwa ada sejumlah esko ikut mendaftarkan diri untuk maju ke kongres nanti. Dasar-dasar inilah, dan juga ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang mencolok dan sudah terang benderang di masyarakat, seperti yang saya angkat pada podcast saya terakhir 2 hari lalu, bahwa pelanggaran-pelanggaran berjemaah telah dilakukan mulai dari balon esko, pengurus esko, maupun di tubuh komite pemilihan sendiri. Sehingga 4 pertanyaan saya di awal tadi itu akan menjadi salah satu jawaban dari FIFA nantinya. Apakah balon esko akan dieliminasi? Itu kemungkinan paling mendekati kebenaran, karena FIFA akan menyorot siapa-siapa sih orang-orang yang melanggar statuta itu, tetapi masih ngotot ngoyo untuk mendaftar untuk masuk menjadi calon esko nantinya. Pasti setelah KP mengeluarkan pengumuman calon sementara esko, FIFA akan memakai dasar itu untuk mulai menyorot satu persatu anggota atau balon atau calon tetap atau calon sementara esko itu, apakah mereka memang layak sesuai dengan informasi-informasi yang diterima FIFA tentang kapasitas mereka, apakah mereka melanggar statuta FIFA maupun statuta PSSI. Dan jika mereka melanggar, pasti mereka akan tereliminasi oleh FIFA. Dan dari khususnya untuk calon ketua umum ada 5 orang: Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Fahri Francis, Arief Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Juga ada di wakil ketua esko, di wakil ketua umum, dan juga anggota-anggota esko. Ada sejumlah nama yang memang melanggar statuta. Kemudian kemungkinan kedua, kongres akan ditunda, di mana FIFA sangat mungkin membentuk komite normalisasi untuk bertindak sebagai penyelenggara kongres berikut dengan memilih komite pemilihan dan komite banding pemilihan yang memang bersih, tidak melanggar aturan main. No tolerance atau zero tolerance untuk pelanggaran. Ini kemungkinan kedua dan ketiga, ya, yaitu kongres ditunda, FIFA membentuk komite normalisasi, atau keputusan yang paling fatal akan terjadi terhadap PSSI dan Indonesia. FIFA membekukan PSSI sampai dengan bisa saja usai Piala Dunia U20 atau juga Piala Dunia U20 yang rencana digelar pada tahun ini di bulan Mei dan Juni tidak jadi dilaksanakan karena FIFA melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang sangat mendasar dari komitmen yang telah dibangun oleh Infantino. Dan mengapa saya mencoba menganalisis ini dan membuka terang benderang kotak Pandora ini? Kita semua tahu juga Infantino adalah sosok yang memang sangat diandalkan untuk membawa perubahan total
di FIFA dan tentu sepak bola dunia. Dan tahun ini Infantino sedang menghadapi Kongres pemilihan kembali pada bulan Maret nanti, dan tentu dia tidak akan melakukan blunder sekecil apapun saat ini, karena jika itu dia lakukan, maka peluang untuk maju ke Kongres dan memenangkan pertandingan kembali menjadi presiden sangat mungkin akan gagal, karena kompetitor-kompetitor dia akan memakai isu Indonesia, isu PSSI ini untuk menghantam Infantino. Sekarang Infantino tinggal memilih. Dia mementingkan kepentingan Indonesia, kepentingan PSSI, atau kepentingan oknum-oknum tertentu di Indonesia, atau dia lebih mementingkan dirinya dan sepak bola dunia pada umumnya. Tentu yang terakhir ini yang dipilih Infantino, bukan kepentingan PSSI Indonesia atau oknum-oknum tertentu di Indonesia. Ingat, bola itu bulat, giring terus.